Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk diskusi kita tentang tata tulis ilmiah dan metode penelitian. Di sini kita belum membahas tentang topiknya. Kita sekarang membahas tentang gambar, diagram, tabel, dan algoritma, dan nanti coba kita lihat untuk matematiknya juga. Untuk yang berkaitan dengan topik, yaitu dimulai dari topik draft topik atau judul, kita mulai insya Allah minggu depan. Sekali lagi, eh, mengingatkan bahwa di sini utamanya mata kuliah ini adalah core requisite, yaitu di apa diselenggarakan utamanya adalah untuk mendukung tugas akhir kalian yang ya mayoritas atau hampir semuanya atau mungkin bahkan semuanya kalian sekarang sedang mengambil juga melaksanakan juga mata kuliah penulisan proposal. Ada buku yang klasik ya, yaitu Writing for Computer Science. Jadi bagaimana menulis penulisan tata tulis untuk computer science di sini bukan hanya tata tulis, tapi menulis itu juga metode penelitiannya. Bagaimana menuliskan. Untuk hal ini kalian eh, prakteknya adalah menulis untuk tugas akhir, untuk proposal tugas akhir, untuk rencana, proposal punya rencana. Ya, kita akan membahas tentang gambar, tabel, algoritma pada sebuah tulisan ilmiah, termasuk proposal tugas akhir. Di samping ada tulisan-tulisannya atau teks-teksnya, juga informasi-informasi itu disampaikan dalam bentuk yang lainnya. Bentuk yang lain itu ada beberapa, salah satunya atau beberapa di antaranya adalah gambar dan tabel. Ya, jadi ini yang sejauh yang saya tahu kita sering melupakan melupakan untuk kita ya laporan tugas akhir, proposal tugas akhir atau juga ya proposal penelitian untuk dosen ya juga saya kira juga adalah kalau khususnya proposal tugas akhir itu sepertinya masih ini apa perlu gambar-gambar yang mendukung sebenarnya yang penting. Ya, termasuk nanti kalau kita lihat salah satunya adalah di pendahuluan. Itu hampir sangat jarang ada gambar. Padahal menurut saya itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Kemudian juga tabel itu sesuatu yang penting. Gambar di sini adalah juga ada namanya diagram topografik ya. Hampir semua artikel ilmiah termasuk di Fakultas Informatika di Data Science itu mengandung gambar, ada gambarnya. Ya. Namun meskipun untuk algoritma memang tidak banyak ya yang mengandung algoritma, tetapi juga sesuatu yang menarik, sesuatu yang penting. Kalau kita bisa membuatkan algoritmanya, karena algoritma itu kan artinya kan proses proses yang hampir semua rencana penelitian, yaitu proposal TA atau TA itu sendiri itu ada prosesnya. Ya, ya nanti kita akan lihat bahwa kita menggunakan algoritma ini, algoritma itu, gitu ya. Seperti contohnya misalkan algoritma, misalkan ya kalau di pembelajaran mesin, ini salah satu yang populer itu kan pembelajaran mesin. Ada algoritma, misalkan algoritma untuk proses pembelajaran mesin untuk teks, misalkan itu misalkan ada contohnya RNN, Neural Neural Network. Nah, nanti itu hmm, ada prosesnya ya. Oke, kita lihat eh, berikutnya.
Kemudian ada juga label istilahnya, diberi label, diberi tanda, dan ada keterangan. Maaf, salah ketik. Ada keterangan atau caption, keterangan singkat. Ya, jadi kita kenal di tulisan itu ada namanya objek. Objek itu antara lain contohnya gambar, kemudian algoritma. Ya, kemudian objek itu ada diberi tabel, tabel ini ya, bukan label, tabel. Diberi gambar, ada gambar itu sebagai objek, tabel juga objek, algoritma itu objek. Ya, jadi ada kita mempunyai gambar satu, tabel satu, algoritma satu gitu ya. Sebuah objek itu perlu ID, perlu identitas. Ya, yang kita sebut sebagai labelnya. Jadi, misalkan sebuah gambar, kita beri labelnya, kita beri ID-nya, ya, atau identitas itu bisa ID atau dalam hal ini adalah nama yang unik. Karena biasanya satu tulisan itu kan ya gambarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Ini sekitar misalkan 10 itu udah banyak ya. Sehingga kita beri nama, tidak bukan ID yang seperti ID yang angka-angka saja, tapi nama karena lebih lebih manusiawi, lebih bisa diingat oleh manusia. Di samping label juga perlu dilengkapi dengan caption, keterangan singkat. Ya, untuk label biasanya disertai dengan angka, misalkan gambar satu, atau mungkin gambar satu satu, tabel dua, atau mungkin gambar dua satu. Dan caption menjelaskan secara singkat objek tersebut. Hmm. Ini contohnya. Ini kita lihat ada tabel satu. Kemudian misalkan ini ada captionnya, penjelasannya. Ini adalah tabelnya. Ya. Ini contoh tabel. Kemudian di sini adalah eh, captionnya, yang caption singkat ya. Contoh yang lain lagi, nanti ada contoh-contohnya lagi ya. Mungkin kita lihat contoh yang lainnya di sini. Ya tadi ini ada banyak sekali ini apa tulisan. Ini kebetulan di area saya, bidang yang saya biasa kerjakan itu adalah namanya ada ACL antologi. Kebetulan ini satu profesi sangat populer dan isinya sangat banyak. Ini contohnya adalah seperti ini, adalah labelnya. Ya, ini adalah eh, contoh captionnya, seperti ini captionnya. Ini untuk gambar, dan captionnya ada seperti ini. Ini ada gambar lagi, ada captionnya. Ada juga demikian juga paper yang lain. Ini ada gambar, ini adalah captionnya. Gambar ini adalah captionnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ya, di sini disampaikan bahwa caption itu mesti informatif. Artinya caption ini menjelaskan objek, menjelaskan gambar atau menjelaskan tabel. Objek itu bisa gambar, bisa tabel atau algoritma atau dengan yang lain. Kita membaca ini terlepas dari teksnya, seperti halnya kita membaca ini atau memahami ini, melihat ini, gambar ini, atau juga di sini ya, melihat gambar ini, ya melihat gambar ini. Terlepas kita tidak membaca teksnya di sini, hanya membaca di sini saja, kita diharapkan bisa paham ini maksudnya gambar apa. Ya, kita lihat contohnya di sini ya. Ya, di sini kita lihat kita membaca ini atau mencoba memahami gambar ini, kita secara mendasarnya kita tahu apa gambar ini tentang apa.
Ya, ini contohnya di sini. Misalkan di sini tentang ini judulnya ini ya tentang dokumen ranking. Ya, kemudian di sini ada query, ada dokumen-dokumen, passages, passage itu paragraf ya atau ya tulisan-tulisan singkat. Ini ada titik-titiknya, masih lanjut dikit, ini lanjut dikit titik-titiknya. Ini contoh di mana misalkan ada P1, P2, P3, PM, ada query. Nah, kemudian di sini apa contoh kasus di mana P2 itu sangat relevan ya. Relevansinya kuat dengan query, P3 P2 kuat, P3 P3 lebih lemah. Ya. Kemudian yang lain P1 PM itu di luar di luar fokusnya, di luar dari query tersebut. Nah, ini contoh menggambarkan contoh sederhana seperti ini. Ini artinya kita bisa memahami gambar ini dari penjelasan singkatnya. Demikian juga contoh yang di slide untuk tabel ya. Tapi kalau di sini untuk tabel contohnya bukan untuk gambar. Jadi kita bisa memahami gambar ini di samping melihat gambarnya ini juga atau tabelnya dalam hal ini kita lihat bahwa ini adalah perbandingan hasil antara model-model ini RFD1, RF2, kemudian untuk datasetnya ini untuk semua topik-topik yang ada di RFD tersebut ini adalah membandingkan hasil. Jadi ini adalah hasil. Ya, seperti itu ya. Seperti misalkan pada em, sedangkan pada teks ditulis seperti terlihat pada gambar satu yaitu di sini dengan maaf ini G-nya besar ya. Jadi objek itu nama 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 gambar satu. Jadi ini G-nya besar karena menunjukkan suatu gambar satu itu adalah satu entitas. Di samping caption, penjelasan lebih lanjut biasanya dilakukan pada tulisan atau teksnya. Ya, seperti ini misalkan ya, coba kita lihat di mana gambar satu disebutkan. Hmm, ya, dulu. Ya, di sini gambar satu tadi sudah dijelaskan. Ya, gambar satu sudah dijelaskan di sini dengan ini. Jadi sudah kita sekilas bahwa ada query, kemudian ada yang P1, P2 itu yang kuat relevansinya, kemudian P3 lemah, kemudian P1 dan PM itu tidak fokusnya ke topik yang lain, beda dengan query. Ini ada udah kita bisa memahami ini ya, memahami gambar ini, tapi juga dijelaskan di sini gambar satu. Ini juga sekalian kita membahas ya bahwa penyebutan seperti dinyatakan atau ditampilkan dalam gambar satu. Ini bisa saja kalau seperti contoh di sini di halaman yang lain ya. Jadi ini tulisan gambar satunya kan di sini. Seperti juga kalau kita di pertemuan sebelumnya angka satu itu muncul kalau latex itu otomatis ya. Karena kita angka satu atau dua atau tiga itu otomatis eh, kita tidak secara hardcode memberi nama. Kita lihat di sini bahwa gambar satu tadi itu dijelaskan juga secara singkat di sini. Di sini dijelaskan lagi secara singkat. Ya. Jadi dijelaskan udah di caption
kemudian dijelaskan lagi di teks. Lanjut, kita ingin menampilkan em, kalau kita misalkan tulisan kita adalah proposal, proposal itu untuk dibaca oleh orang. Ya, jadi tujuan kita adalah orang yang membaca di samping untuk kita sendiri tentunya yang sangat penting ya untuk kita sendiri. Kita perlu fokus apa yang kita sampaikan informasinya. Jadi oleh karena itu kita perlu sederhana atau yang kita sampaikan itu fokus, sederhana, jelas. Ya, jadi hmm, kalau yang akan kita sampaikan seperti mungkin barangkali yang contoh yang tadi di sini kita sampaikan ini contohnya, ini kan tidak misalkan contohnya jelas sederhana itu tidak ada pernak-pernik yang lain yang misalnya gambarnya jadi dibagusin bentuknya seperti itu ya. Contoh yang lain lagi seperti mungkin barangkali ada nggak di sini. Ya di sini misalkan arsitektur, gambar arsitektur. Meskipun arsitekturnya sebenarnya jauh lebih detail daripada ini, tapi kita hanya menggambarkan yang seperti ini. Atau juga ada lagi nggak yang eh, nah di sini juga sederhananya kalau tabel itu dilihat dari di sini kita lihat contohnya dari garis-garisnya hanya seperti ini aja sederhana, tidak terlalu rumit sehingga kita bisa lebih mudah membaca. Mungkin ada nggak lagi nggak contoh yang lain yang di paper satunya lagi. Ya, contohnya mungkin gambar ini ya. Gambar ini saya kira juga ada sedikit eh, penjelasan dengan gambar, tapi ini membutuhkan memang membantu menjelaskan ya. Artinya ini relatif sederhana juga gambarnya. Ya, kemudian diberi tanda-tanda gini, ada biru, ada merah, jadi kita lebih gampang untuk memahami. Demikian juga di sini untuk eh, gambar di sini ya, ini juga ini sama seperti mirip seperti yang tadi. Kemudian di sini juga kita lihat informatif dalam arti diberi warna-warna. Kalau sekarang kita membaca tulisan artikel termasuk proposal tugas akhir itu kan biasanya soft copy-nya ya tidak di print gitu ya. Kalau dulu sebaiknya jangan warna-warna tapi kalau di print supaya kelihatan jelas gitu ya sehingga dipakai kasih pattern-pattern gitu. Tapi sekarang kalau sekarang kan enggak jarang di print kita dengan warna lebih informatif. Ya, jadi kita perlu eh, apa yang kita sampaikan, kita perlu fokus apa yang kita sampaikan. Kemudian kita tidak perlu aksesoris-aksesoris yang memang tidak diperlukan atau informasi itu tambahan termasuk apalagi aksesoris ya. Sehingga agar fokus pada informasi yang ingin disampaikan. Sehingga dibuat objek yang sederhana saja. Kemudian kualitas tampilan objek juga harus diperhatikan. Objek itu tadi apa? Objek itu tadi contohnya adalah gambar, tabel, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan. Seperti misalkan kualitas tampilan itu apa? Kualitas tampilan itu contohnya adalah kalau tabel itu jangan misalkan screenshot gitu ya. Screenshot atau ya, artinya berupa image. Sebaiknya dibuat tabel. Untuk latex misalkan, jangan kita screenshot dari tabel di Excel,
kemudian copy paste ke kita. Untuk draftnya nggak apa-apa, tapi untuk finalnya itu jangan nih. Kemudian tulisan juga dalam objek itu mudah dibaca, jangan terlalu kecil. Ya mungkin contohnya itu tadi ya, ini ada nggak contohnya. Nah ini karena agak kecil-kecil, oleh karena itu gambarnya gede gitu ya, juga besar. Ini juga contohnya kalau bentuknya gambar terutama ya. Nah ini juga tidak terlalu kecil-kecil, masih jelas gitu ya. Ini agak lebih kompleks yang gambar dua tadi ya, tapi juga masih terlihat jelas ya. Artinya tidak harus perlu di zoom 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 gitu, udah cukup jelas. Karena kadang-kadang kita lihat gambar, kita membuat gambar itu ada tulisan nggak kurang begitu jelas misalkan, atau gambarnya itu sendiri kurang begitu jelas ya. Jadi dari sisi tampilannya, kualitas tampilan itu perlu diperhatikan. Seperti tabel jangan berupa image, tulisan jelas, termasuk simbol harus di tentunya diharapkan sama dengan simbol dengan font yang ada di teks. Seperti contohnya seperti ini ya, saya lihat ya. Misalkan contohnya ada hmm, ini ada ini kan P1, P2, P3-nya kan seperti ini ya. P1, P2, P3 ini kan juga meskipun ini di bold ya. Ini ada ini P1, ini kan sama seperti ini. Juga di sini P1, atau PI, 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 P-nya kan sama gitu. Ada contoh yang lain di sini. Di sini aja. Yang P tadi ya simbol P-nya sama. Seperti itu kan kadang-kadang kita berbeda ya antara yang di dalam sini dengan di dalam gambar dengan di sini juga berbeda. Oke, kita lanjutkan. Semua objek itu harus di-refer, diacu. Ya, objek itu adalah gambar, tabel tadi ya. Bisa juga gambar, tabel, algoritma, misalkan, ini semua harus diacu. Acuan itu diumpamakan sebagai pointer. Kita lihat contohnya lagi di sini. Ini ada gambar. Waktu membaca atau melihat gambar ini itu adalah waktu waktu kita membaca di sini, misalkan di sini terus di sini kan lanjutannya di sini ya. Ini kita nggak lihat gambar ini, tapi langsung lihat ke sini. Kita melihat gambar ini kalau udah ada semacam katakanlah mengacu ini ditampilkan di gambar satu, baru kita lihat gambar satu. Artinya seperti pointer gitu. Dan dikatakan di sini semua objek harus diacu. Artinya kalau ada gambar satu, ya ada yang mengajukan ini paling tidak satu, ini gambar satu. Kemudian yang lain misalkan ada gambar dua, ya tentunya ada disebut-sebut di sini gambar dua gitu ya. Kita lihat coba di mana dia ada menunjuk ke gambar dua. Nah, ini gambar dua, ya kan? Gambar dua artinya menunjuk ke gambar dua. Gambar tiga tadi juga ditunjuk gambar tiga. Gambar tiga seperti itu, seperti tabel dua tabel. Ini ada tabel mulai tabel satu ya, tabel satu. Wah, ini kan ditunjuk tabel satu. Ini tabel dua, ditunjuk di sini juga tabel dua di sini, ditunjuk maksudnya di rivernya di sini. Kemudian tabelnya dua aja ya, di sini tabelnya dua. Tabel tiga di sini kemudian ada tabel empat juga. Kita ada tabel tiga, cuma tabel tiga, tabel empat. Ya seperti itu. Ya jadi semua objek harus diaju. Dan membuat acuan ini sesuatu yang mudah kalau kita menggunakan LaTeX. Ya, kalau kita di LaTeX kan, kalau seperti misalkan tabel 3 angka 3 itu kan
menuju ke tabel 3 yang kita beri label. Tabelnya di tabel 3 ini misalkan di tabel 3 itu kalau menggunakan LaTeX tinggal dikasih label di sini backslash label nama labelnya apa misalkan tab performance misalkan seperti itu. Kemudian kita waktu supaya muncul angka 3 backslash ref em, ini apa kurung kurawal tabel performance gitu seperti itu. Jadi harus diacu dan itu sesuatu yang mudah. Jadi tidak boleh hardcode angka satu, angka 2, hardcode ditulis angka ketik tombol satu, ketik yang dua seperti itu tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh seperti terlihat pada gambar berikut ini atau sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Ya, pakai berikut ini nggak maksudnya seperti ini seperti pointer juga ya itu nggak ini ya, nggak sesuatu yang bukan standar. Kemudian hindari juga duplikasi informasi karena informasi itu bisa disampaikan kalau duplikasi itu misalkan sesama teks atau dalam bentuk gambar yang berbeda, yang satu dengan bar chart, yang satu dengan pie chart, tapi menggambarkan yang sama, itu biasanya perlu dihindari. Kemudian gambar dan diagram. Diagram dalam tulisan ilmiah termasuk jenis gambar. Ya, kita lihat di sini diagram ada nggak di sini? Hmm. Oh ini ya, ini kalau kita namanya kan ya chart ya atau kalau istilahnya kita mungkin diagram batang ya. Ini kan gambar, tidak ada diagram gitu nggak ada atau chart itu nggak ada. Tapi di sini adalah dimasuk masuk gambar. Ya sekali lagi prinsipnya adalah untuk gambar itu harus fokus menyampaikan informasinya dan tampilan jelas seperti ini. Saya kira fokus menyampaikan artinya juga sederhana, gambarnya itu sederhana. Sederhana itu di sini salah satunya adalah kita lihat tidak perlu misalkan garis-garis di sini, garis-garis apa horizontal misalkan katakanlah gitu. Kecuali misalkan perlu yang detail bahwa ini itu adalah 44, berapa misalkan perlu juga nggak apa-apa di sini tapi tidak perlu seperti ini garis-garisnya cuman di latar belakang aja nggak begitu jelas ya. Nah, kita lihat garis-garisnya di sini ya. Dan seperti itu. Intinya adalah pesannya itu yang ingin menampilkan ini eh, pengaruh panjang dari split dokumen pas passage ya passage yang passage split di ini tuh bagaimana ini ada panjang-panjang seperti ini. Lagi-lagi tulisan dalam gambar itu mudah dibaca tidak terlalu kecil ini jadi ini mudah dibaca tidak terlalu kecil ya. Ya ini ada tulisan-tulisan gini. Terus jika berisi simbol dengan tertentu, maka sebaiknya juga sama dengan yang ada di teks seperti tadi ya. Coba di sini, kalau di sini kebetulan kalau misalkan nggak ada ya di sini ya. Ini ada simbol-simbol di dalam gambar. Kalau di sini ada lagi nggak? Ada nggak gambar yang bentuknya diagram. Di sini ada seperti ini ya. Ini simbol-simbolnya, fontnya sama. Ya di sini gambar. Kalau ada simbol-simbol menggunakan font, ya nggak ada. Oh ini ya, kita lihat ya.
Ini sepertinya terlalu kecil ya sebenarnya ya. Akan lebih bagus lagi kayaknya kalau diperbesar dalam arti mungkin diperbanyak di sini. Ini kita lihat contohnya dengan yang berupa font-font tertentu. Kebetulan nggak ada font-font tertentu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pemilihan jenis file image ya. Kalau kita menggunakan LaTeX gitu atau juga menggunakan Microsoft Word juga, kan kita misalkan mempunyai file image, kemudian file image itu kan eh, di attach istilahnya atau ya di kalau seperti LaTeX itu kan digunakan file image-nya yaitu dipilih eh, yang intinya adalah supaya kualitasnya bagus. Ini contoh bagaimana kita perlu fokus pada apa yang akan kita sampaikan sebagai inti dari informasinya. Ya, contoh di slide yang berikut ini ya, setelah ini itu menyatakan sebuah arsitektur sebuah sistem. Ada dua versi di sini. Ya, ini ada satu ini dan ini ya. Ini menggambarkan yang sama. Ya, ini menggambarkan yang sama ya, sebuah sistem arsitektur. Di sini captionnya sama ya. Sistem arsitektur menggambarkan hubungan antara komponen-komponen utama, di mana setiap komponen itu merupakan sebuah proses yang independen. Ya, sebagai catatan di sini em, ada em, interface, ya, ada interface di file system, ada kekurangan interface di file system. Kita lihat di sini ini lebih komplit. Lebih komplit itu misalkan di sini kita lihat ini di ML driver ada di sini sub-subnya lagi. Di sini di ML driver nggak ada. Iya, contohnya itu lebih komplit. Kemudian lebih komplit itu seperti misalkan di sini ada em, dari sisi gambarnya ini gambarkan seperti ini. Ada file system seperti ini. Kemudian dari sisi gambar ini menggunakan kotak SQL di kotak kotak-kotak di sini. Ya, kalau yang ingin kita sampaikan itu adalah menggambarkan hubungan antar komponen-komponen yang utama, maka hubungan itu adalah kita bisa lihat dari sini lebih jelas hubungannya bahwa antara komponen ini, dan kita kan nggak perlu subkomponen ini misalkan. Gimana antara DML driver dengan table manager misalkan, itu ada hubungan. Kalau di sini hubungannya melalui ada di sini, ada lagi, kemudian kita malah di sininya. Nah, ini kita tidak ingin menyampaikan itu. Kita ingin menyampaikan secara sistem keseluruhannya hubungan antara DML driver dengan table manager. Ini digambarkan dalam bentuk yang sederhana tanpa kotak. Kemudian di sini langsung, kemudian di sini juga langsung skema manager. Di sini tidak langsung seperti ini. Kemudian di sini tidak perlu ada gambar-gambar seperti ini langsung bahwa ini ada berhubungan dengan file system. Ya, seperti itu ya. Jadi ini lebih bagus untuk menggambarkan apa yang akan kita sampaikan informasinya, inti informasi, yaitu menggambarkan hubungan antara komponen-komponen utama, di mana setiap komponen itu adalah independent proses, misalkan itu. Kemudian ada like single interface di file system. Di file system ini ada apa, misalkan gitu ya, di sini adalah eh, jadi seperti itu. Ini artinya kalau bisa lebih sederhana dan itu bisa
udah bisa menyampaikan atau bahkan lebih jelas menyampaikan, ya kita pilih yang di sininya. Jadi bukan ini yang lebih bagus, yang sebelah kanan lebih bagus. Kemudian caption itu sebaiknya informatif. Nah ini seperti contohnya. Tadi kita udah bahas caption. Kalau kita waktu membuat draftnya nggak apa-apa ya. Ini adalah seperti misalkan ini digambarkan, ini adalah keterangannya adalah seperti ini aja. Data struktur yang fan data struktur seperti ini. Ya, tetapi kalau kita ingin menggambarkan atau menjelaskan, ya, ya, ini ini lebih bagus. Ini menggambarkan ada list, ada common tail-nya, kemudian ada cross note. Nah, ini lebih bagus. Ya, seperti itu ya. Ya, ini adalah captionnya informatif. Ya. Kita lihat juga, coba kita lihat di sini. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Digambarkan seperti itu. Ya, caption ini yang bawah lebih bagus. Kemudian contoh lagi. Ini contoh gambar dan caption ini untuk mahasiswa tugas akhir yang beberapa semester yang lalu ini jadi mahasiswa tugas akhir. Kemudian berikutnya tabel. Nah, ini tabel. Ini sebenarnya Kak, tabel itu ini dua tabel yang menyampaikan informasi yang sama ya. Dua tabel samping menyampaikan informasi yang sama. Kita lihat dari statistiknya, dari captionnya, dinyatakan bahwa statistik dari dataset atau koleksi text collection yang digunakan untuk eksperimen ini sama. Kita lihat dari sisi tampilan dulu, yang sederhana, yang mudah ya. Dari sisi tampilan. Di sini dari sisi tampilan itu adalah dari sisi garis-garisnya, garis-garis tabelnya. Ini lebih sederhana dan sederhana di sini udah cukup. Ya, ya di sini udah cukup. Artinya hanya garis-garis yang horizontal aja tanpa vertikal. Biasanya seperti itu ya. Biasanya dengan vertikal udah cukup. Dengan horizontal maksud saya ya. Nah, seperti ini juga kan dengan horizontal cukup. Apalagi kalau misalkan ini tambah vertikal di sini, vertikal di sini, vertikal di sini. Ini sesuatu yang kurang perlu dan jadi juga malah kurang jelas ya. Nah, ini biasanya horizontal ini sudah cukup. Ini horizontal seperti ini. Ini contoh tabel biasanya seperti itu ya. Tidak harus, tapi biasanya. Apalagi tabel yang besar. Kemudian juga eh, mana yang lebih informatif, bukan hanya dari sisi tampilan garis-garisnya, tapi dari sisi penyampaiannya. Seperti misalkan ini statistik, small, large. Small, large itu kan collection ya, text collection. Ini adalah text collection yang small, text collection yang large. Oleh karena itu, disampaikan seperti ini, collection yang small, collection yang large, atau text collection yang small, text collection yang large. Ya, tidak hanya small, large itu aja. Kemudian kita lihat dari sisi angka-angkanya. Ini lebih detail di sini. Ini kurang kurang detail dalam arti seperti ini 18 eh, ini ya seperti misalkan mana yang sama persisnya. Ya, kemudian ini juga misalkan contohnya. Ini artinya kalau kita sudah bisa membedakan antara di sini dengan di sini, kita tidak perlu sampai spesifik
membedakan. Dan juga kalau misalkan dibuat K, bisa K, kilo. Nah, kalau kita satuannya jadi kilo, itu jadi mudah, lebih mudah dibaca, lebih sedikit. Intinya, sekali lagi salah satu intinya adalah sederhana. Sederhana itu artinya ini cuma sedikit, angka-angkanya jadi lebih sedikit dengan kilo. Ya. Kemudian juga em, kita lihat di sini file size dan index size. Jadi ini pe, apa pemilihan ini ya, pemilihan di sini apa yang disampaikan sebagai statistik di sini ya. Di sini antara index size dengan misalkan file size ya, karakter di sini dijadikan satu di sini kilo karena lebih ini didekatkan antara file dan indeks itu sebenarnya ini kan ini karakter dengan indeksnya. Kemudian ada jumlah kata-kata, kemudian jumlah kata-kata setelah after stopping itu adalah sebenarnya jumlah kata-kata setelah proses stopping. Stopping itu adalah pengurangan, pengurangan apa yang disebut dengan stop words-nya. Nah ini oleh karena itu lebih bagus kalau seperti ini. Kita bisa membandingkan bahwa ini jumlah kata-kata yang semula, yang aslinya. Kemudian kalau sudah dikurangin proses dari proses stopping, stop word-nya sudah dia hilangkan. Jadi ini kayak gini ya. Ini artinya number of words setelah stopping. Ya, jadi kita lihat tujuannya apa? Kita membuat tulisan sebagai kan supaya yang membaca lebih mudah, termasuk kita sendiri jadi lebih enak ini untuk memahami ini dan ya orang lain. Kemudian juga untuk tabel itu kalau misalkan ingin yang memperlihatkan mana yang lebih besar misalkan atau yang lebih bagus atau yang paling bagus diberi tanda misalkan ditebalkan. Ya contohnya seperti itu. Kemudian eh, seperti tadi yang slide sebelumnya banyaknya angka di bilangan desimal. Kalau udah cukup dua seperti ini membandingkan antara di sini dan di sini itu cukup ya udah nggak perlu. Ini juga sudah cukup misalkan. Ya, contohnya analisis tabel analisis sosial pengujian di sini. Sekali lagi, di sini kita lihat bagaimana dari sisi tampilannya, garis-garis cukup garis-garis yang horizontal saja, supaya lebih memudahkan, bisa memisah-misahkan atau bisa menggambarkan informasinya bahwa ini adalah kelompok sini, kelompok sini, kelompok sini. Eh, dan ini sudah cukup garis seperti ini bisa. Kemudian juga ini di kelompok sini ada set yang single, multiple, singlenya ada mengukur dari sisi performansi CPU-nya, dari sisi efektivitasnya. Kemudian persentase cukup di sini, tidak usah persentase, 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 persen, 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 persen di sini. Kemudian ini kelompoknya sesuai dengan di sini ada yang K dan B-nya, K dan B-nya. Kemudian di sini di belakang komanya cukup satu karena udah bisa membedakan antara ini di sini ke sini udah bisa terbedakan karena 57 dengan 21 kan. Kecuali misalkan 57 dengan 57, nah misalkan perlu komanya ditambah satu lagi, ya misalkan seperti itu. Nah ini contohnya adalah seperti ini ya. Contoh. Nah, jadi mudah ya. Ya. Oke. Kemudian algoritma. Ya. Algoritma itu dapat dipandang terdiri dari dua bagian utama yaitu headernya dan body atau intinya. Inti dari algoritma adalah proses, langkah-langkah. Langkah-langkah itu menjawab pertanyaan bagaimana caranya, proses-proses. Ya. Kemudian algoritma itu bisa jadi salah satu yang penting atau paling penting dalam sebuah, maksudnya proses-proses itu bisa jadi menjadi satu yang penting meskipun kalau di kita ya tugas akhir ini tidak biasanya tidak selalu seperti ini ya, tidak harus seperti ini. Kemudian headernya itu adalah
biasanya input output yang menjelaskan apa. Kita lihat contohnya nanti. Kita lanjutkan dulu. Berbeda dengan pada gambar dan tabel, captionnya itu biasanya sedikit atau bahkan tanpa caption, juga kadang-kadang tanpa nama gitu ya. Kemudian ingat lagi bahwa tulisan kita termasuk algoritma itu untuk manusia, untuk pembaca, orang. Oleh karena itu, namanya algoritma menjelaskan proses-proses itu orang yang membaca itu artinya bukan code, bukan bahasa pemrograman yang itu digunakan untuk komputer. Tapi kalau mau code ya biasanya pseudocode aja atau bahkan mungkin bahasa manusia juga udah cukup atau bagus, bahkan lebih bagus. Karena ini untuk pembaca, untuk orang, bukan komputer. Jadi jangan terlalu detail juga langkah-langkahnya. Ya, misalkan contohnya seperti ini. Di sini tadi headernya. Ini adalah kalau inputnya ini, outputnya ini. Kemudian di sini menggunakan bahasa manusia. Ya, ini tidak untuk komputer, tapi untuk manusia. Langkah satu, step satu, step dua, dan seterusnya. Bahkan bisa juga algoritma itu seperti ini. Ini adalah penjelasannya. Ya, kemudian langkah-langkah utamanya satu, dua, tiga, satu diperdetil, dua diperdetil, tiga perdetil. Kita lihat di sini adalah manusia, bahasa manusia, bahasa Inggris, ya. Bukan bahasa pemrograman. Kadang-kadang kalau diperlukan ada formula-formula matematik juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada pseudocode juga nggak apa-apa. Tapi tidak detail itu seperti ada looping yang ada variabel-variabel yang detailnya gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi algoritma itu disajikan secara informatif untuk manusia, jangan terlalu detail. Detail itu seperti misalkan seperti ini. Ini dan ini menggambarkan yang sama, tapi di sini sesuatu yang lebih ringkasnya. Jadi kalau di sini seperti langkah-langkah untuk komputer gitu kan, kita nggak perlu langkah-langkah gini, kita perlu eh, yang ringkasnya, yang tidak detailnya, yang lebih informatif, membacanya lebih gampang. Contohnya lagi ini tidak cocok untuk algoritma. Ini lebih cocok, meskipun ini juga pseudocode, tapi terlalu detail karena kita ingin menggambarkan atau kita ingin menyampaikan informasi bahwa misalkan untuk setiap karakter C di dalam string string S itu tingkat naikkan atau tingkatkan AC. Nah, seperti ini bahasa manusia. Bahasa manusia tentunya juga akan lebih bagus seperti halnya di teksnya itu dengan simbol-simbol seperti ini. Karena di teks itu adalah simbolnya, kita tinggal pakai lagi simbolnya. Ini terlalu detail seperti ini. Ya, sekarang mungkin seperti itu. Kita lihat juga, coba ada algoritma juga ya di sini. Atau di paper satunya lagi. Nah, ini algoritma. Nah, ini kan algoritma. Kita lihat, nah ini kan sesuatu yang relatif mudah ya untuk kita baca. Tidak sesuatu yang detail. Sampel itu harus coba diambil mana, ada variabel-variabelnya, gimana gitu ya. Ya, ya seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan sambil hmm, saya lihat untuk hal matematik.
Ya silakan mungkin ada pertanyaan nanti dengan ini ya, dengan dipraktekkan untuk kasus kalian ya. Dan saya juga akan mencoba untuk juga membuat topik, kemudian nanti akan di ini apa, akan dicoba dipraktekkan juga untuk kasus saya. Silakan bisa Rexen. Ya, seperti pernah saya sampaikan ya di awal bahwa berbeda dengan kebanyakan mata kuliah yang lain, di mana mata kuliah yang lain itu perlu ada proses kognitif yang lebih ini ya, lebih kompleks, lebih sulit. Di sini sebenarnya kognitifnya, pengetahuannya itu tidak sulit ya. Ini hanya satu yang em, katakanlah satu yang common sense ya, satu logika yang standar. Silakan sambil saya buka Igrasias dulu untuk presensi.